Yang bersangkutan merupakan satuan daripada salah satu di Mabes Polri. Saya minta kepada pemerintah jangan menyepelekan. Kami juga berhak menerima keadilan dari pemerintah. Jangan dia karena dia aparat kesannya ditutup-tutupi. Sebelum rekonstruksi dan sesudah rekonstruksi, kami juga sudah memahami bahwa perkara ini sudah terencana ya. Patut diterapkan pasal 340. Seorang pengemudi taksi online ditemukan tak bernyawa, penuh luka di sekujur tubuhnya. Tergeletak di samping sebuah mobil di perumahan Bukit Cengkeh, Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Di mobil korban tertinggal sejumlah barang, salah satu yang mengarah kepada identitas pelaku yang diduga kuat sebagai aparat. Apa yang menyebabkan korban tewas dengan kondisi begitu mengenaskan? Dan siapa yang harus bertanggung jawab atas terbunuhnya korban? Saudara simak buser investigasi terlilit utang aparat jadi penjahat selengkapnya. Beberapa waktu lalu, di sebuah perumahan Bukit Cengkeh 1, Jalan Nusantara Kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, terjadi keramaian yang spontan. Tanpa komando, warga serentak ngumpul di satu titik untuk cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di perumahan mereka. Teman-teman kita kayak Tim identifikasi Polres Metro Depok bersama Inavis memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebuah mobil minibus warna merah dengan seorang pria yang sudah tergeletak bersimbah darah tak bernyawa lagi diperiksa dengan teliti. Guna proses identifikasi lanjutan, sejumlah barang bukti yang berada di lokasi, termasuk senjata tajam, dibawa polisi untuk mencari jawaban pasti atas peristiwa mengerikan ini. Aroma pembunuhan tercium di sini. Sudah terjadi pembunuhan, menurut keterangan saksi ditemukan seorang laki-laki sedang mengemudi kendaraan, kemudian ditemukan laki-laki tersebut sudah meninggal dunia. Kami dari jajaran Polres Depok melakukan olah TKP, menunjukkan saksi dan barang bukti, dan terus selanjutnya kita proses. Nah, kalau luka kita menunggu hasil visum, tapi secara nyata di TKP ada saya tahu bagian mana saja Bapak? Kira-kira di bagian tubuh ya, utamanya ada banyak sekali luka benda tajam itu. Belakangan terkuak, korban meninggal dengan puluhan luka tusuk di tubuhnya adalah Sony Rizal Taihitu. Pria berusia 59 tahun ini tercatat sebagai warga perumahan Mekarsari Permai, RT 3 RW 9, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Malam itu, sebelum dinyatakan tewas, Sony yang berprofesi sebagai supir taksi online sempat menerima order antaran dari Semanggi menuju ke sebuah perumahan di Depok. Laju mobilnya sempat tertangkap kamera pengawas CCTV dari salah satu rumah warga. Diduga tak lama peristiwa berdarah itu pun terjadi dan kuat dugaan pelakunya tak lain adalah penumpangnya sendiri. Purwanti, salah satu warga Jalan Banjarmasin, Perumahan Bukit Cengkeh ini, sempat melihat kejanggalan saat mobil warna merah yang dikendarai korban Sony sempat melintas dan berhenti lalu bergoyang di dekat rumahnya jelang subuh. Habis dengar azan, terus saya mau nyapu, saya buka pintu, saya mau nyapu, terus saya lihat ada mobil agak berhenti di situ, tapi dia udah gitu dia mundur lagi. Nah dalam keadaan mundur itu mobil itu goyang-goyang. Dalam hati saya, jangan-jangan itu orang mabuk, karena kan dia mundur itu mobilnya goyang-goyang kenceng sekali gitu. Sampai saya perhatiin kok tetap aja goyang terus sampai belokan jalan menuju ke jalan raya. Dalam keadaan waktu pas depan rumah saya itu saya nggak perhatikan orangnya karena kacanya tuh gelap sekali. Saya nggak dengar suara teriakan, tapi saya hanya perhatiin mobilnya aja mas. Terus berselang nggak lama, terus saya dengar suara klakson kenceng banget di situ, ten gitu. Terus saya pikir benar-benar mabuk itu orang karena sampai subuh begini masih bunyi klakson terus gitu. Nah, nggak lama sekitar 7:30 saya buka grup RW, saya lihat kejadian ada pembunuhan di bawah. Saya lihat, kok ini mobil yang tadi pagi pas berhenti depan rumah gitu. Bisa jadi saat itu Sony tengah memberikan sinyal ia dalam bahaya
dan minta pertolongan. Namun sayangnya tak ada warga sekitar yang mengerti maksudnya. Dan pada akhirnya Sony dinyatakan tewas. Kedukaan nampak jelas saat jenazah Sony dibawa ke rumah duka di perumahan Bekarsari Permai, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sony pulang membawa cerita duka. Luka kehilanganlah yang dirasakan oleh istri, anak dan kerabat lainnya yang saat itu belum tahu persis penyebab meninggalnya sang tulang punggung keluarga ini. Kesedihan juga masih tergambar jelas di raut wajah keluarga dan teman dekat almarhum saat raganya dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Mangunjaya, Tambun Selatan. Keluarga tidak pernah menyangka Sony pulang dengan cara yang amat mengenaskan. Korban didampingi kuasa hukumnya akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk menanyakan siapa pelaku yang tega membunuh Sony dan apa motifnya. Saya adalah istri korban. Saya juga bingung. Di saat saya mendatangi orang yang ada di sini dan saya tanya apakah pelakunya sudah ditemukan. Katanya sudah pada hari pertama jam 4 sore. Tapi dia katakan mereka akan lakukan. Jadi tolong diinikan dulu. Maksudnya hanya keluarga inti aja yang boleh tahu. Sampai kami menunggu tidak ada kabar berita dari sini. Sehingga saya merasa karena kami orang susah, kami orang tidak mampu, ataupun karena tidak ada pelaporan dari saya, sehingga masalah ini disepelekan seperti itu. Polisi pun akhirnya menjawab teka-teki siapa pelaku di balik peristiwa keji itu. Pada tanggal 23 Januari didapat hasil dari tadi awal olah TKP 1 identitas. Yang bersangkutan merupakan satuan daripada salah satu di Mabes Polri. Dari Densus 88 langsung mengamankan pelaku ya pada tanggal 23. Di hari yang sama ya Pak? Ya, di hari yang sama. Ini sekira pukul 16.30 di Puri Persada, Desa Sindang Mulia, Bekasi, Jawa Barat. Saya membenarkan apa yang disampaikan oleh tim pengacaranya, yaitu ingin memiliki harta milik korban. Mengapa perilakunya? Perilakunya sejauh ini masalah ekonomi secara pribadinya. Dugaan pasal yang diterapkan di sini ada pasal 338 KUH pidana. Pelaku kejahatan keji ini rupanya merupakan anggota Densus 88 anti teror aktif berinisial HS dan berpangkat Bribda. Polisi menyebut motif utama Bribda HS berani menghabisi nyawa korban karena terlilit hutang dengan pihak lain dan ingin menguasai harta korban, salah satunya mobil minibus itu. Sejauh ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian juga dilakukan penahanan. Pemeriksaan penyidikan ini belum selesai. Terkait dengan motif, tentu dinamikanya mendasari kembali lagi pada proses penyidikan ini dengan alat bukti. Ya. Nanti bagaimana hasil dari rilis penyidik, tentu ini menjadi bahan perkembangan penanganan kasus. Semua di sini bisa kembali, tapi Tuhan tidak bisa kembali. Jangan biarkan dia aparat, kesannya ditutup-tutupi. Di rumah sederhana ini, Rusni Masna Asmita masih terpukul atas peristiwa yang menimpa suaminya, Sony Rizal Taihito. Sejak peristiwa itu terjadi, Rusni hanya bisa meratapi nasibnya yang kini menjadi tulang punggung keluarga. Sesekali air matanya jatuh
saat teringat sosok almarhum, orang yang paling ia cintai harus pergi mendahulunya dengan cara yang tak wajar. Rusni pun berkisah saat pertama kali mendengar kabar suaminya telah tiada. Pagi-pagi sekitar jam 9-an saya mendengar warga memanggil saya. Terus saya menyuruh anak saya keluar, dan di luar sudah banyak warga yang berkumpul dan memberitahukan bahwa bapak sudah tidak ada. Akhirnya anak saya menangis pulang. Saya menangis tapi saya bingung. Tapi warga memaksakan kita untuk berganti pakaian agar kita pergi ke rumah sakit untuk memastikan tanpa ada yang mengatakan penyebab kematiannya. Di bayangan saya, dia itu nabrak apa ditabrak. Sehingga saya sampai di rumah sakit juga saya tidak tahu sebab penyebab kematian suami saya itu. Bahkan pada saat ada saudara saya dari suami juga menerobos masuk, tapi diusir. Tapi dia sempat melihat ada mayat satu dan seorang dokter wanita di dalam. Anak saya juga berusaha masuk, tapi mereka saat itu sempat di rumah sakit saya melihat sebentar, tapi di rumah sudah diperbolehkan dibuka, tapi hanya dibatasin. Saya berpikir hanya karena bekas otopsi. Kalau saya tahu itu bekas tusukan sebegitu banyak, saya akan buka. Yang lebih memprihatinkan lagi, keluarga baru mendapatkan informasi resmi dari pihak kepolisian beberapa hari setelah kematian korban. Tidak ada dikabarin sama sekali. Tidak ada pengabaran sama kita. Pihak kepolisian nggak mengabarkan Tidak. apapun. Tidak ada. Tidak ada yang menelepon juga. Tidak ada yang datang menemuin saya juga, tidak ada. Sudah hari keempat. Itu juga ya karena orang yang memberitahukannya. Aduh, gak nyangka ya. Ternyata di laporan polisinya 13 tusukan. Baru saya paham. Dia memang berkata, maaf ibu, seharusnya kami yang datang kepada ibu, tapi karena kami berpikir ibu masih berduka, sehingga kami belum datang ke sana. Tapi ibu sudah datang, kami ucapkan terima kasih banyak. Tidak ada firasat apapun yang dirasakan Rusni saat terakhir kali bertemu dengan suaminya. Baginya Sony merupakan sosok suami yang menjadi panutan dan banyak mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya. Pengen dia tahu marahnya seperti apa, nggak pernah berhasil kok kita. Dan memang orangnya lucu baik, dan memang nggak ngerti marah orangnya. Dan marahnya juga nggak pernah kelihatan juga. Kalau masalah keuangan memang nggak pernah memberikannya banyak, dengan alasan penumpangnya sedikit lah, nggak dapat penumpang lah gitu. Jadi saya berpikir kamu yang penting sehat, uang mah bisa dicari besok masih ada waktu. Yang penting kita sehat, itu udah lebih dari cukup. Jadi nggak pernah kita ribut masalah keuangan. 3 pekan lebih setelah kejadian naas itu, pertengahan bulan Februari lalu, polisi akhirnya mengeluarkan tersangka Bribda HS dari tahanan untuk kembali merekonstruksi bagaimana peristiwa malam kelam itu terjadi. Rekonstruksi ini dilakukan di lingkungan Polda Metro Jaya dengan alasan mengakomodir semua kejadian yang terjadi di beberapa lokasi yang berbeda. Ada 40 adegan yang diperagakan tersangka HS, mulai dari sebelum kejadian
termasuk sengaja membeli sebilah pisau hingga pasca pembunuhan. Di hari kejadian, tersangka rupanya telah mengincar mobil korban yang mangkal di depan Polda Metro Jaya untuk kemudian meminta diantarkan ke arah Depok secara offline. Sesampainya di perumahan Bukit Cengkeh Depok, dalam adegan berikutnya, tersangka HS coba menodongkan pisau kepada korban Sony. Namun hal ini sempat mendapatkan perlawanan oleh korban yang akhirnya membuat HS mendaratkan pisau berkali-kali ke arah tubuh korban. Usai menusuk korban, pelaku keluar mobil dengan maksud mengambil alih kemudi. Namun korban lebih dulu mengunci mobilnya dari dalam. Dalam rekonstruksi juga terungkap, tersangka menghabiskan uang kakaknya senilai 90 juta rupiah yang rencananya untuk membeli mobil justru digunakan untuk bermain judi. Rekonstruksi tadi kan mencari kesesuaian ya antara keterangan saksi, tersangka, dan barang bukti lain ya. Tentunya ini masih melakukan proses analisis. Namun sejauh ini sesuai dengan rencana 40 adegan yang direkonstruksikan, artinya tentu belum ada temuan hal yang bersifat baru. Namun tadi ditekankan adalah saintifik, kita hadirkan dari Inavis juga tadi, yang kemudian akan diwujudkan dalam bentuk berita acara. Dan ini adalah kelengkapan proses penyidikan bagi penyidik ya. Proses rekonstruksi ini juga disaksikan oleh istri dan keluarga korban. Istri korban bahkan sempat histeris saat menyaksikan jalannya rekonstruksi yang dinilainya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Semua di sini bisa kembali, tapi Tuhan tidak bisa kembali. Melihat jalannya rekonstruksi dan penerapan pasal kepada tersangka yang dinilai menciderai keadilan, kuasa hukum korban buka suara. Kenapa kami sampaikan ditutup-tutupi? Tanggal 23 kejadian mereka nggak rilis, ya kan? Sampai tanggal 7 kami konferensi pers, barulah kemudian karena Polda Metro Jaya tidak bisa lagi menutupi. Bahkan di tanggal 6 itu kami masih cek itu beberapa berita-berita. Itu nggak ada dimunculkan siapa pelakunya. Ketika tanggal 7 barulah kemudian, karena kami sudah menerangkan pelakunya si HS, bahkan sampai sekarang pun tidak ada perkembangan lagi. Misalnya, apakah memang sudah dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap si pelaku, kemudian apakah sudah dilimpahkan perkaranya, kami juga belum tahu. Jadi kalau kami hitung 15 hari setelah kejadian, pihak penyidik tidak pernah menghubungi pihak keluarga, tidak pernah menyampaikan perkembangan informasi, tidak pernah melakukan komunikasi apapun, bahkan tidak pernah meminta maaf. Pada tanggal 7, kuasa hukum beserta keluarga mendatangi Polda Metro Jaya. Niat awalnya adalah kita membuka laporan. Nah, kemudian kami diarahkan ke Kanit. Disitulah kemudian kami baru mengetahui bahwa pelakunya jelas seorang oknum anggota Densus. Kemudian, dan lebih kaget lagi, begitu kami menanyakan pasal apa yang dikenakan, ternyata dikenakan pasal 388, pembunuhan biasa. Sebelum rekonstruksi dan sesudah rekonstruksi, kami juga sudah memahami bahwa perkara ini sudah terencana ya. Di mana 2 hari sebelum kejadian, si pelaku ini kan sudah warawiri mondar-mandir cari korban. Dia juga sudah menyiapkan pisaunya, dibeli dari Depok. Kemudian dia juga sudah menyiapkan tempatnya. Sehingga menurut kami ini sangat terencana. Apalagi dilakukan oleh seorang anggota kepolisian ya, bahkan lebih khusus dari polisi lagi begitu. Mestinya ini patut diterapkan pasal 340 dari yang terberat dulu, dan kami juga mendorong waktu itu pasal 339, di mana pasal 339 adalah pasal pembunuhan dengan pemberatan yang dilakukan terlebih dahulu melalui tindak pidana lain, Tapi keluarga masih terus berharap agar kasus ini ditangani secara tuntas dan transparan, agar hak-hak keluarga untuk mendapatkan keadilan tidak disepelekan. Saya minta kepada pemerintah, jangan menyepelekan orang yang susah. Kami juga berhak menerima keadilan dari pemerintah. Jangan hanya karena dia aparat, kesannya ditutup-tutupi. Karena selama ini yang kita lihat di TV juga, kalau terjadi penangkapan biasanya langsung dipublikasikan. Tapi kenapa dari hari pertama dari tanggal 23 kejadian sore ditangkap, kenapa pada hari rekonstruksinya baru dibawa keluar
Dan saya kemarin minta agar dibuka maskernya, agar diperlihatkan kepada masyarakat bahwa ini loh seorang aparat. Tidak pantas dia merampok, bahkan menghabisi nyawa. Akibat perilakunya dia, saya harus menanggung semua ini. Semua pihak, terutama keluarga korban, tentu berharap penegak hukum memutuskan perkara pembunuhan ini dengan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu dan tidak berat sebelah. Demikian saudara Buser investigasi kali ini, kami cukupkan sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro, I'll see you around.